Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yohanes Widianto, CGP Angkatan 5 SMA Fransiskus Kota Bandar Lampung. Salam jumpa. Pada kesempatan ini saya menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. PR terbesar pendidikan di negeri ini diantaranya adalah mengikis habis praktik perundungan di sekolah, kekerasan seksual, dan tawuran antar pelajar. Ada banyak faktor yang turut mempengaruhi kesenjangan tujuan pendidikan dan kondisi yang terjadi. Sebagai guru, apa yang bisa kita buat? Menyadari tugas mulia guru, menuntun kodrat murid, menghargai bakat dan potensi, memberikan layanan pendidikan yang merdeka menuju profil pelajar Pancasila. Maka guru wajib memahami paradigma baru pendidikan. Budaya positif merupakan salah satu dari sederetan paradigma baru itu. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini sekolah. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada murid menjadi peluang bagi seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru, dan karyawan dalam membangun budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah diawali dari pemahaman yang sama warga sekolah tentang 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. 5 kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan upaya membimbing murid menumbuhkan disiplin karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Langkah menuju disiplin positif diantaranya dengan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Langkah restitusi ada 3, maka dapat digambarkan sebagai segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada kegiatan aksi nyata ini, tujuan yang ingin dicapai yang pertama menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Yang kedua, menyebarluaskan konsep budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan-rekan. Nah, tolak ukur pada kegiatan aksi nyata ini diantaranya: 1. Murid mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai pelajar Pancasila. Yang kedua, murid mampu melaksanakan kesepakatan kelas. Yang ketiga, seluruh warga sekolah memahami budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, orang tua untuk melakukan pembiasaan budaya positif di rumah. Yang kedua, seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Lini masa pada tanggal 29 Agustus berdiskusi dengan kepala sekolah, rencana sosialisasi budaya positif sekolah, dan kesepakatan atau keyakinan kelas. Pada tanggal 30 Agustus, sosialisasi budaya positif sekolah, dan pada tanggal 1 September, membuat keyakinan kelas dan pelaksanaan. Suara
bergandeng tangan untuk negeri era kita. Nama kelompoknya beton, bebek berotot. Jadi jadi lagi nih. Ya la 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 la. Kelompok beton. Kepercayaan. Tetapi dalam hal ini keyakinan yang dimaksud ini adalah hampir sama dengan kesepakatan. Kalau yang biasa kita terima sehari-hari itu adalah bagaimana nanti kita bisa menuntun peserta didik mengembangkan seluruh bakat dan potensinya sehingga anak merasa nyaman, anak merasa senang berada di sekolah sehingga pada akhirnya dia bisa berkembang. Bagaimana dia nanti bisa berkembang? Terus Pak Dedi? Kalau kita lihat salah satunya dengan menerapkan budaya positif sekolah, dan ini sudah sangat kita junjung tinggi di sekolah kita di SMA Fransiskus. Kita mengenal dengan istilah namanya best practice. Ini kebiasaan baik yang selama ini kita jalankan. Lanjut. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas atau sekolah diantaranya adalah menumbuhkan ketertiban murid dalam membentuk keyakinan kelas, menuju keyakinan sekolah mencapai kelas sekolah impian yang bersamaan guna pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar dan berpihak pada murid. Ini adalah salah satu pembeda kurikulum yang diusung dalam kurikulum merdeka adalah mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Nanti kita akan geluti lagi yang berpihak pada murid itu yang seperti apa. Menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Yang berikutnya adalah membiasakan budaya positif dan disiplin positif. Next. Unsur utama yang terwujudnya budaya positif yaitu disiplin positif. Ini teman-teman yang PKN di materi pelajarannya ada namanya disiplin diri ya. Di situ ada disiplin positif. Kalau kita lihat di sini, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Next. Ini secara pengetahuan berdasarkan teori menurut Dr. William Glasser ada namanya teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Ada yang disebut dengan nama nilai-nilai kebajikan atau yang biasa kita sebut adalah nilai keutamaan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dalam setiap individu. Ini nanti kita bisa lihat lagi, nanti bisa saya kirimkan. Next, saya langsung ke bagian yang pokok. Ya, ini yang muncul di pertanyaan tadi. Jadi profil pelajar Pancasila, disiplin positif itu nanti bisa mengarah pada profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kalau kita sudah membaca modul P5, maka Bapak Ibu pasti akan menemukan hal seperti ini.
6 bagian. Terus Pak Didi. Ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini ribet banget nih pokoknya. Kalau kita lihat pada bagian ini, Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tiga jenis motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Terus Pak Didi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian hukuman bisa berupa fisik maupun non fisik. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Yang sering kita lakukan di sekolah, kalau ada anak terlambat, kalau anak melanggar tata tertib, biasanya ada di nomor 2 ini, bagian konsekuensi. Kenapa? Karena di awal pelajaran biasanya Bapak Ibu guru itu sudah menyampaikan aturan-aturan mainnya, sehingga ketika dia melanggar, maka Bapak Ibu guru tinggal mengatakan kamu sudah sepakat dengan ini. Next. Ya, agak cepat. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Sedangkan pada penerapan disiplin positif ada sebuah tindakan yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kesadaran ini muncul karena salah satunya kesadaran dalam diri anak-anak yang biasa disebut dengan nama motivasi internal. Next. Ya, ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang berikutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan pada akar masalahnya. Restitusi mengembalikan murid berbuat yang salah pada kelompoknya. Artinya dia tidak merasa terasing lagi. Next. Ya, ini yang saya sebut tadi. Ada namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan sekolah? Mengapa tidak peraturan sekolah saja? Suatu keyakinan baik kelas maupun sekolah mengacu pada sesuatu yang lebih, tidak hanya sekedar perwujudan konsekuensi dan restitusi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, maka akan ketemu jawaban-jawaban yang sudah disediakan seperti itu. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan. Keyakinan kelas penting ditumbuhkan agar siswa memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, ini bagian yang aplikatif yang perlu kita refleksikan bersama. Bapak Ibu, ada namanya 5 posisi kontrol baik kita sebagai guru maupun kita sebagai kepala sekolah. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua itu pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu ada sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Next. Ya. Ini gampang sekali kita lihat. Penghukum. Ketika ada anak bersalah, maka kita akan
memaki-maki atau memarah-marahi anak tersebut sehingga anak itu menyadari akan kesalahannya. Inilah yang biasa kita sebut sebagai penghukum. Hasilnya adalah ketika anak dimarah-marahi, kemungkinan murid akan marah atau bahkan dendam. Dan tujuan utamanya itu bisa jadi tidak tercapai karena dia akan memendam kemarahannya. Next. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini lebih halus dari yang pertama karena dia dengan berkata yang lebih santun, tetapi dia membuat anak yang bersalah tadi atau orang yang bersalah tadi merasa di sini ada pertanyaan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang Tanggapan saya mengenai penjabaran untuk disiplin positif ini bagus untuk diterapkan dalam pembelajaran karena khususnya pada pembelajaran bersama dengan siswa-siswa di SMA itu adalah siswa yang karakternya masih terbentuk di mana mereka mencari jati diri mereka, sehingga memang benar kita akan menghindari yang ada namanya hukuman. Akan lebih baik jika kita mengajak mereka itu untuk membuat kesepakatan dan membuat suatu aturan bersama di mana ketika ada suatu pelanggaran, aturan tersebut berlaku dan mereka menyadarinya. Sehingga menurut saya ini bisa menjadi kontrol diri yang baik apabila siswa tersebut menyadari tentang konsekuensi yang diterima sesuai dengan kesepakatan. Dan ini juga membantu di mana nanti siswa itu karakternya jadi terbentuk, untuk penghargaan dirinya itu juga lebih maksimal sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka dikecam atau dihukum sebagai sebuah konsekuensi, bukan, tapi memang mereka diajak untuk mengontrol diri mereka bagaimana supaya semisal terjadi suatu pelanggaran mereka sudah mengantisipasinya. Itulah tanggapan dari saya. Terima kasih kepada Pak Widi yang sudah memberikan motivasi melalui ilmu yang disampaikan. Dan ini sedang kami coba terapkan, semoga sukses juga untuk penerapan disiplin positif ini karena memang baik untuk terus dikembangkan. Terima kasih. Nama saya Kusbari William, saya berasal dari kelas 11 IPA 3. Setelah saya mengerti tentang keyakinan kelas saya, menyadari bahwa kesepakatan tentang tugas-tugas atau perihal menjaga kebersihan kelas yang selama ini dilakukan sangat berguna untuk mengembangkan kemampuan akademik, sosial, maupun keterampilan saya. Saya sedikit memahami belajar yang merdeka, yang menghargai setiap bakat dan potensi murid. Terima kasih. Nama saya Kalista Diamond Hendriksen dari kelas 11 IPA 3. Saya sangat senang saat belajar biologi, diantaranya karena suasana baru, ada ice breaking, ada permainan peran role model sebagai aktivitas belajar. Saya menyadari keyakinan kelas itu sangat berguna untuk menjaga kebersamaan, menghargai hak orang lain, melakukan sesuatu dengan kesadaran.